cinta dan persahabatan, mari bergenggam tangan. Beragam budaya begitu mengagumkan, keelokan alamnya oh sungguh mempesona. Indahnya negeriku, ku cinta, aku terpana, pesona Indonesia. Workplace diversity. Saat ini keberagaman karyawan di tempat kerja menjadi semakin penting dalam dunia bisnis. Hal ini karena keberagaman dipandang sebagai pondasi untuk inovasi dan kreativitas dan akan berdampak kepada keuntungan kompetitif. Namun, apakah keberagaman itu? Mengapa keberagaman itu penting? Organisasi-organisasi seringkali berfokus pada operasi dan produktivitas, memperkerjakan talenta yang mampu memenuhi dua kriteria ini saja sudah cukup. Akan tetapi, pentingnya keberagaman ini lebih dari itu. Keuntungan dari keberagaman dapat dilihat melalui pertemuan dari berbagai ide, kepribadian, dan pengalaman yang berbeda yang berasal dari keberagaman latar belakang. Sudut pandang Asia. Menurut hasil survei gaji karyawan di Asia versi Michael Page 2017 dan Employment Outlook, hanya 44% dari perusahaan-perusahaan yang disurvei di China, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Taiwan mendukung adanya keberagaman. Akan tetapi, hasil survei terlihat cukup bagus di beberapa negara. Sekitar 97% dari perusahaan-perusahaan Singapura mendukung keberagaman, diikuti dengan 96% di Indonesia, dan 94% di Malaysia. Namun untuk Hong Kong, angka ini hanya sekitar 86%. Fokus utama Singapura adalah keberagaman dalam kelompok etnis minoritas 64% perusahaan, jenis kelamin 59%, dan usia 44%. Di Indonesia, jenis kelamin 55%, adalah prioritas diikuti oleh agama 38%, dan kelompok etnis minoritas 30%. Angka-angka ini berkebalikan dengan Malaysia karena perusahaan-perusahaan mengutamakan keberagaman dalam jenis kelamin 47%, diikuti oleh usia 40%, kemudian kelompok etnis minoritas 25%. Tidak jauh berbeda. Jenis kelamin 47% menempati urutan teratas di Hong Kong, diikuti oleh kelompok etnis minoritas 23%, dan yang terakhir orientasi seksual 19%. Keberagaman merupakan suatu subjek yang kompleks dan sulit untuk diterima dikarenakan setiap individu memiliki bias tertentu yang tidak terlihat dan ditunjukkan melalui kata-kata, perbuatan, dan opini. Hal ini penting untuk selalu diingatkan, dan lebih baik lagi jika melalui kebijakan perusahaan, bahwa keberagaman merupakan kekuatan bukan kelemahan. Hal ini bukanlah slogan. Banyak organisasi-organisasi internasional yang telah dengan sukses menunjukkan fakta ini, lebih lanjut lagi dengan didukung adanya penelitian-penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Syaputra, mahasiswa Universitas Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, dengan NPM C1B020072. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan tugas untuk menjelaskan sebuah materi dalam rangka untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keberagaman di dalam tempat kerja. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, apa itu keberagaman, mengapa keberagaman itu penting, apa keuntungan dari keberagaman, beberapa keuntungan dari memiliki tenaga kerja yang beragam, serta menjelaskan berbagai tipe keragaman di tempat kerja. Keberagaman tempat kerja. Apa itu keberagaman? Keberagaman adalah adanya keberadaan berbagai jenis orang dari jenis kelamin,
ras atau suku, kelompok usia, latar belakang budaya, dan sudut pandang personal yang berbeda di tempat kerja. Mengapa keberagaman itu penting? Sebuah penelitian oleh Forbes mengungkapkan bahwa keberagaman mendorong munculnya inovasi dan bahwa keberagaman merupakan suatu komponen penting dari kesuksesan dalam sebuah platform global. Sementara itu, terbukti bahwa memiliki jaringan multibudaya memicu kreativitas. Menurut penemuan dari Harvard Business School, apa keuntungan dari keberagaman? Keuntungan dari keberagaman dapat dilihat melalui pertemuan dari berbagai ide kepribadian dan pengalaman yang berbeda yang berasal dari keberagaman latar belakang. Selanjutnya, beberapa keuntungan dari memiliki tenaga kerja yang beragam. Yang pertama, kemampuan beradaptasi yang meningkat. Yang kedua, cakupan layanan yang lebih luas. Yang ketiga, pandangan atau opini yang beragam. Yang keempat, dan yang terakhir, keterampilan atau talent yang banyak. Menjelaskan berbagai tipe keragaman di tempat kerja. Yang pertama, surface level diversity. Yang kedua, deep level diversity. Surface level diversity adalah keragaman dalam hal karakteristik demografis atau biografis seperti umur, agama, ras, dan sebagainya. Yang kedua, deep level diversity adalah keragaman dalam hal kepribadian dan juga nilai-nilai. Tambahan, dan cukup sekian presentasi yang saya berikan dan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Thank you for watching.